Maka nggak boleh kita milih pemimpin gara-gara dapat kurang kompak, dapat kurang keras, dapat. Banyakkah yang seperti itu? Banyakkah yang seperti itu? Banyak atau tidak yang seperti itu? Hati-hati saudara, jaga harga diri. Anda tahu saudara, rental PS, tahu rental PS? Itu 200.000 seminggu nggak dapat sudah. Ini 200.000 buat 5 tahun, sorry, lebih murah dari rental PS lah. Harga diri lebih murah dari rental PS. Pusing. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حمده ومقداره العظيم يا فتاح يا أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, berkhusus segenap keluarga besar sahibul haul almarhum al-maghfurlah Al-Habib Hamid bin Ahmad Al-Gadri. Tidak lupa juga hadir di sini ada para habaib, para sesepuh. Ada Al-Habib Hasan Al-Haddad, pimpinan pondok pesantren Al-Habib Saleh Al-Haddad. Ada Al-Habib Zaki bin Yahya pimpinan Darul Naim. Ada Al-Habib Abdullah Al-Gadri, perwakilan masyarakat Kalimantan Barat di DPR RI. Al-Habib Abdullah Segaf. Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Gadri, Ketua Al-Hasaniyah Kalimantan Barat. Tidak lupa di sini ada Habib Ja'far bin Syihab, ada penasehat pimpinan tertinggi Front Persaudaraan Islam Kalimantan Barat Al-Habib Rizal Al-Gadri dan semuanya. Tidak lupa pula kepada akhina Al-Habib Uthman Al-Gadri yang menjadi wasilah kedatangan saya pada malam hari ini. Semuanya para habaib, para asatid, para tuan-tuan guru begitu banyak hadir. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan nomornya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah jaga zahir batinnya. Amin. Allah menangkan perjuangannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Amin. Diberkahi kehidupannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan haul almarhum wal maghfurlah, orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi imam di Masjid Jami' Pontianak, yaitu Al-Habib Hamid bin Ahmad Al-Gadri.
yang mana juga beliau merupakan imam daerah saat itu Front Pembela Islam Kalimantan Barat, yang mana beliau begitu dekat dengan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Kita bacakan Fatihah sebelum saya sampaikan dua patah kata. Dua patah kata. Kita bacakan Fatihah untuk almarhum Al-Habib Hamid bin Ahmad Al-Ghadari. Ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi bil jannah wa yataghashahu bil rahmah wal maghfirah wa yudkhilhu al jannata bi rahmatihi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بأنوار الفاتحة وبأسرار الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أدخل في قبره الروح والريحان والفسحة والأمان والبشارة والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم ارفع له الدرجات وضاعف له الحسنات وتجاوز عنه السيئات واجمعه بجده سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب Ahiba'il kiram, pada kesempatan ini saya teringat sebuah perkataan yang dikutip oleh Sayyidina Imam Qutbil Irsyad Urufil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya yang agak jarang dibaca, Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikmiyah. Ini merupakan oretan-oretan ilhamat yang didapatkan oleh Imam Al-Haddad di waktu wa akhir, dalam waktu-waktu dan tempat-tempat yang berbeda. Saudara, ada satu hal yang menarik yang beliau sampaikan di situ. Kata Imam Al-Haddad, rijalul alam arba'ah wa ala salahihim wa istiqamatihim yaduru salahuhu wa istiqamatuhum. Saya terjemah dengan terjemah kontekstual. Kalau kita mau bicara soal perbaikan bangsa, perbaikan negara, perbaikan kehidupan manusia di dunia, maka jangan hanya menggunakan sudut pandang kaum materialis atau kaum madiyah yang hanya melihat materi, saudara. Jangan juga hanya bicara soal infrastruktur. Jangan juga hanya bicara soal ekonomi. Jangan juga hanya bicara soal hak asasi manusia dan lain sebagainya. Tapi harus ada Islamic worldview. Bagaimana sudut pandang keislaman di dalam memperbaiki kehidupan bangsa secara khusus dan dunia secara umum, saudara. Kata Imam Al-Haddad, kalau mau dunia baik, kualitas kehidupan manusia makin baik, maka ada 4 golongan yang harus diperbanyak di tengah-tengah kita, saudara. Semakin baik 4 golongan ini, semakin baik kehidupan manusia. Tapi sebaliknya, kalau kebalikan dari 4 orang ini yang banyak, justru semakin hancur kehidupan manusia, saudara. Apa saja 4 golongan tersebut? Yang pertama adalah abidun, mustaqimun, zahidun, mutajarridun, dzu ma'rifatin billahi kamilatin wa basiratin nafidah. Kata Imam Al-Haddad, harus banyak abid ahli ibadah yang mustaqim, yang betul-betul istiqamah dalam ibadahnya, saudara. Yang zahid, yang punya sifat zuhud, mutajarrid, fokus dalam ibadahnya, penghambaannya kepada Allah. Ma'rifatin billah, kenal sama Allah, wa basiratin nafidah, dan punya mata hati yang tajam, saudara. Masya Allah, saudara. Semakin banyak orang-orang seperti ini,
yang begitu datang malam hari, qaumun idza arkhab gulamu suturahu lam tulfihim rahnan rita wal madja'i bal talqahum umudal maharibi guwaman lillahi akrim bisujudi ruk'i yatluna ayatil qur'ani tadabburan fih wala kalghafilil mutawazzi'i. Orang-orang yang begitu malam datang mereka tak tidur, mereka sujud kepada Allah, mereka menangis di dalam sujudnya, mereka membaca ayat-ayatnya Allah setiap malam, mereka minta ampun atas dosa-dosanya, minta ampun atas dosa-dosa umat Islam, selalu memohon kepada Allah agar keadaan umat diperbaiki. Sudah, kalau semakin banyak kelompok yang seperti ini, keadaan umat, keadaan negara, keadaan dunia akan semakin baik. Saudara, Allah yang menjanjikan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sudah banyak orang-orang yang bertakwa, yang tulus dalam penghambaannya kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan di langit dan di bumi. Alhamdulillah. Makanya ulama mengatakan laulahu bainal anami ladubdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena orang-orang seperti ini, saudara, ini gunung-gunung udah bergoncang semuanya, hancur karena banyak dosa kita, saudara. Orang-orang yang seperti ini merupakan benteng dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang seperti ini begitu luar biasa, justru yang melakukan maksiat ini, yang meninggalkan ibadah itu penyebab tertundanya kemenangan dari Allah. Saya jadi teringat satu cerita di zaman salah satu khalifah, saudara, saya lupa persisnya, tapi terjadi di zaman salah satu khalifah. Ketika itu dikirim pasukan, saudara. Begitu dikirim pasukan untuk perang, pasukannya kuat, pasukannya begitu dahsyat, saudara. Biasanya pasukan ini menang, saudara. Tapi entah kenapa saat itu pasukan yang dikirim ini kemenangan tidak kunjung datang. Perang tidak menang-menang. Allah tidak juga menurunkan kemenangan, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Khalifah melakukan sidak. Ini ada yang bermasalah dengan pasukan ini, saudara. Ini Khalifah lakukan sidak. Sidaknya bukan siang, sidaknya bukan sore. Sidak pasukannya di sepertiga malam terakhir, saudara. Itu Khalifah datang ke camp pasukan yang ikut perang. Dicek di camp pertama, dia lihat para tentara lagi sujud, lagi tahajud. Di camp kedua juga demikian, dia lihat tentaranya lagi sujud, lagi tahajud. Di camp ketiga terus dicek sampai pada satu camp, pada satu perkemahan, dilihat waktu orang-orang lagi tahajud, tentara yang ada di perkemahan tersebut tidak ikut tahajud, saudara. Begitu Khalifah lihat, Masya Allah, ini dia nih penyebab kemenangan dari Allah, nggak datang, saudara. Ini penyebabnya tertundanya kemenangan dari Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Itu Khalifah marah, dibangunkan mereka semua, disuruh untuk ikut tahajud, untuk sujud memohon kepada Allah. Akhirnya terus dievaluasi. Begitu semuanya betul-betul rapi, sujud kepada Allah, bertakwa kepada Allah, inabah lillah. Sudah, tidak lama kemudian Allah turunkan kemenangannya. Kenapa? Karena kemenangan kita, saudara, bukan karena banyaknya senjata kita, bukan karena canggihnya senjata kita, bukan karena banyaknya pasukan kita, tapi kemenangan umat Islam datangnya dari Allah. Takbir, takbir. Coba jawab yang kompak, masyarakat kompak Pontianak, yang memberikan kemenangan siapa? Kurang keras, kurang semangat, yang memberikan kemenangan siapa? Yang semangat, yang memberikan kemenangan siapa? Yang mengalahkan musuh siapa? Yang maha besar siapa? Yang maha kuat siapa? Yang maha perkasa siapa? Takbir. Sallu ala Nabi. Masya Allah. Oleh karena itu, saudara, ini jadi peringatan buat kita. Semangat dalam perjuangan bagus. Kita pastikan takbir Allahu Akbar dalam perjuangan bagus, saudara, untuk membakar semangat kita, untuk menanamkan bahwasanya yang besar hanya Allah. Tapi jangan lupa, semangat di dalam perjuangan harus dibarengi dengan semangat spiritual, menjalin hubungan batin dengan Allah Subhanahu. Jangan sampai kita semangat berjuang tapi kita maksiat. Semangat berjuang teriak Allahu Akbar, tapi sholat subuhnya lewat, saudara.
Semangat berjuang teriak Allahu Akbar, tapi masih pacaran. Semangat berjuang, tapi masih main judi online, saudara. Bagaimana pertolongan Allah mau datang, saudara? Sebagaimana ketaatan kepada Allah mendatangkan kemenangan, begitu juga kemaksiatan menunda datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu. Makanya saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Siap bertakwa kepada Allah? Siap jalankan perintah Allah? Siap jauhi larangan Allah? Siap jalankan sunnah Rasulullah? Takbir! Sallu ala Nabi. Sebaliknya kata Imam Al-Haddad, fabi iza'il abidil mustaqim as-sufiyul mukhallitul mulabbis. Itu sebaliknya kata Imam Al-Haddad. Kalau orang ahli ibadah yang istiqomah penyebab datangnya pertolongan Allah, sebaliknya sufi, ngakunya tasawuf, tapi mukhallid mulabbis, mencampur andukan antara hak dan batil, membuat kebenaran jadi kabur. Ngaku tasawuf, bicara hakikat tapi kagak sholat, bicara ma'rifat tapi nggak ngikutin syariat Nabi, saudara. Itu yang bikin rusak. Saya jadi ingat waktu saya mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri, saudara. Ada yang mau daftar? Ada yang mau daftar? 1 tahun hadir mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Ada kata Walid Habib Rizik Madrasah Rabbaniyah, saudara. Kita diajarkan praktek tawakal, praktek bergantung kepada Allah dan seterusnya. Madrasah Rabbaniyah, saudara. Ketika saya mondok, ya ketika itu karena kita ditaruh di blok narkoba, jadi tahanannya bukan tahanan narkoba, kita ya kaitannya dengan politik erat saat itu. Tapi saya Walid Habib Rizik sama satu lagi Ustaz Sobri Lubis ditaruh di blok narkoba. Ada hikmahnya. Allah kasih kesempatan kita untuk mendidik para tahanan-tahanan narkoba, saudara. Tapi ini tahanan narkoba Mabes Polri bukan kelas Polres, kelas Polsek ini, saudara. Ini kelas yang top ini. Wah, yang sabu-sabunya 100 kilo, 50 kilo, saudara. Yang hukuman mati, hukuman seumur hidup dan lain sebagainya, top. Tapi alhamdulillah mereka begitu disentuh dengan sentuhan dakwah, diajak sholat 5 waktu di masjid, di musola yang ada dalam penjara. Alhamdulillah mereka rajin istiqomah. Setiap habis subuh ngajar Walid Habib Rizik pengajian, semua tahanan ikut. Setiap habis asar Sobri, setiap habis maghrib saya mimpin roti balakto sama tahanan-tahanan. Habis itu ngaji Safinatun Najah fikih sampai hatam. Jam 9 malam tahanan-tahanan belajar Al-Quran. Enak apa enggak? Enak. Doain masuk rame-rame. Saudara, ada yang menarik bicara soal orang yang ngaku sufi tapi nyampur adukkan antara hak dan batin. Ketika kami di penjara saat itu, tahanan-tahanan rame-rame ikut sholat jamaah, ikut ngaji saat itu. Tapi ada salah satu tahanan dari satu daerah di satu kamar, menarik, diajak sholat nggak mau, Jumatan nggak mau ikut ke musola, diajak sholat nggak mau, diajak dibujuk temennya nggak mau masih. Tapi menariknya mereka setiap hari puasa. Tapi puasanya sahurnya habis subuh, buka puasanya sebelum maghrib, saudara. Ini benar nih, saya bicara benar. Puasa, puap sahur sama bukanya nggak mau pakai daging-dagingan, harus nasi putih. Sahurnya habis subuh, buka puasanya sebelum maghrib. Habis itu malam puasa lagi. Udah nyiksa diri, bahlul lagi, saudara. Akhirnya apa yang terjadi Anda tahu, Pak Ibu sekalian? Begitu ditanya, kamu kenapa begini? Kamu diajak sholat nggak mau. Udah gitu kerjaan wirid, dia punya wiritan, dapat ijazah katanya dari gurunya. Kamu puasanya ngaco. Saya suruh tanya, kenapa kamu begini? Dia bilang apa? Iya, saya ini dapat amalan dari guru saya di puasa yang model begini, amalan dari guru saya, ada wiridnya. Kalau ngamalin amalan ini kan dalam penjara nih, ngamalin amalan ini nanti saya bisa ngilang pulang ke rumah, saudara. Itu saya setahun di penjara. Dari saya masuk sampai saya keluar ke ngilang-ngilang, saudara. Ada sufil mukhallid al-mulabbis, ngakunya tasawuf, wa ma'aktsara mithla hada. Berapa banyak orang-orang ngaku hakikat ma'rifat tapi nerobos syariat, padahal nggak ada yang lebih hakikat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sampai akhir hayatnya nggak melanggar sama sekali aturannya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sebagaimana ahli ibadah yang mustaqim, yang lurus, penyebab datangnya kemenangan dari Allah, maka orang-orang yang ahli maksiat plus
as-sufiyul mukhalliful mulabbis, orang yang ngaku pakai pakaian tasawuf tapi mencampur adukan antara hak dan batil. Mereka adalah penyebab datangnya kekalahan, penyebab rusaknya kehidupan. Na'udzubillah min. Yang kedua, saudara, kata Imam Al-Haddad, kelompok yang kedua yang sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan untuk perbaikan umat, perbaikan bangsa, negara, dan perbaikan dunia. Siapa kelompok yang kedua? Kata Imam Al-Haddad, alimun bisyar'i, rasikhul ilmi fil kitab was sunnah, ya'malu bi'ilmihi wa yu'allimun nasa bihi wa yansahuhum wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa la yudahidu fid din wa la yakhsha billahi lawmata la'im. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Kelompok yang kedua, saudara, yang kalau mereka semakin banyak semakin baik negeri. Siapa mereka? Adalah kelompok ulama yang betul-betul alim, mengenal Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya sekedar alim tapi mengamalkan ilmu, bukan hanya sekedar mengamalkan ilmu untuk dirinya. Wa yu'allimun nasa bihi wa yansahuhum, ilmunya dipakai buat menasihati orang, diajak orang ke jalan Allah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa la yudahidu fid din wa la yakhsha billahi lawmata la'im. Dia menegakkan amal ma'ruf, menegakkan nahi munkar. Dia sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. La yudahidu fid din, tidak ngejilat dalam urusan agama, saudara. Tidak bisa digoyang prinsipnya dalam urusan agama. Wala yakhsha billahi lawmata la'im, manakala menyampaikan aturan Allah, menyampaikan syariat Allah, dia tidak takut dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dibunuh, dipenjara sekalipun. Dia maju terus sampai tetes darah penghabisan, saudara. Takbir, takbir. Allah, saudara, nggak gampang yang seperti itu, nggak gampang. Resikonya akan dimusuhi banyak pihak, saudara. Kenapa? Karena orang yang seperti itu akan berbenturan dengan banyak kepentingan dan berbenturan dengan banyak hawa nafsu, saudara. Yang hawa nafsunya merasa diganggu, dia pasti akan berontak, akan marah. Makanya Allah Ta'ala mengatakan bagi orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wasbir ala ma'asabak, kata Allah Ta'ala. Wasbir ala ma'asabak, kata Allah. Sabar, sabar. Kata Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, la an takuna fihim jifatu himar, sayati 'ala an-nas zamanun la an takuna fihim jifatu himar ahabbu ilaihim min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Nanti akan datang satu zaman, jangan kaget kalau lihat ada ulama yang amar ma'ruf nahi munkar, yang betul-betul lurus ya, yang betul-betul menjalankan syariat ya. Kalau tahu-tahu dia dicaci, dimaki, difitnah, dibilang radikal segala macam, jangan kaget. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, nanti akan datang satu zaman, andai kata ada ulama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu lebih mereka tidak sukai ketimbang ada bangkai himar di tengah masyarakat, saudara. Andai kata ada bangkai himar, bau, busuk, tidak enak, menyebabkan penyakit, itu lebih disukai di zaman tersebut daripada kalau ada ulama yang menyampaikan kebenaran, saudara. La ilaha illallah. Tapi apa boleh buat, ini harus dilakukan. Karena umat ini jadi umat terbaik bukan karena jumlahnya yang banyak, bukan karena kekayaan alamnya. Nas dari Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menjadi sebaik-baiknya umat. Karena apa? Gara-gara menegakkan amar ma'ruf nahi. Makanya sebagian ulama tafsir menjelaskan khairiyatu hadhil ummah masyrutatun bihadza syarat. Predikat umat terbaik syaratnya ini, saudara. Selama syarat ini masih ada, predikat terbaik akan terus menempel. Sebagian ulama tafsir mengatakan ketika syarat ini sudah tidak dilakukan, amar ma'ruf nahi munkar tidak ada yang menjalankan, kemaksiatan merajalela didiamkan begitu saja, sudah, maka otomatis ketika itu predikat umat terbaik dipertanyakan dari umat ini, saudara. Masya Allah, karena fatal kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Kata Imam Syatibi dalam Muwafaqat, kalau mau maqasidus syariah,
5 tujuan agama: hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul aql, hifdzul mal, hifdzul nasl. Kalau mau betul-betul terjaga semuanya, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kata Imam Syafi'i, saudara. Begitu ditinggalkan, apa yang akan terjadi? Sayyidatuna Aisyah anak-anak pada Rasulullah, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan hancur padahal di tengah-tengah kita banyak orang saleh ya Rasulullah, banyak ahli ibadah ya Rasulullah? Apakah mungkin musibah akan datang? Apa kata Nabi Muhammad? Na'am, idza kathural khabath. Na'am, idza kathural khabath. Ya, walaupun banyak orang-orang saleh di tengah-tengah kita, tapi kalau banyak kemungkaran menyebar, tidak ada yang negor, diam semuanya. Saudara, disitulah turun musibah. Makanya Imam Al-Ghazali cerita, ada satu zaman, kata Imam Al-Ghazali, di zaman itu ada satu kampung penduduknya banyak, fihim 18,000 a'maluhum ka'amalil anbiya. Di kampung itu ada 18.000 orang, amalnya seperti amalan para nabi, saudara. Sholatnya, tahajudnya, zikirnya luar biasa. 18.000 orang, main-main orang soleh. Tapi di kampung tersebut kemaksiatan juga banyak. Apa yang terjadi? Imam Ghazali cerita, Allah turunkan azab di kampung itu, saudara. Habib, kok bisa? Ini kampung ada 18.000 orang di dalamnya, 18.000 orang soleh, banyak jumlah orang solehnya, walaupun sisanya maksiat banyak. Kok bisa Allah turunkan musibah? Saudara, kata Imam Al-Ghazali, dalam riwayat itu disebutkan, karena mereka orang-orang soleh tersebut hanya sibuk ibadah untuk dirinya sendiri, tidak marah ketika ada aturan Allah dilanggar, saudara. Insya Allah, kalau begitu saya mau tanya, berarti keberadaan ulama-ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar seperti almarhum penting atau tidak? Kurang kompak, penting atau tidak? Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, bahaya atau tidak? Bahaya, saudara. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, Allah murka, Allah marah. Itu yang namanya tsunami, yang namanya gempa bumi, yang namanya angin puting beliung, yang namanya banjir bandang. Nggak kenal mana yang Habib, mana yang bukan Habib, saudara. Nggak kenal mana yang kiai, mana yang ahli maksiat. Nggak kenal mana yang soleh, mana yang taleh. Makanya waktu itu saya sakit hati banget. Saya lihat di TV ada satu bentong, dia lagi marah. Kenapa sih kalian ribet banget? Yang maksiat kan kami, yang dosa kami, yang disiksa nanti kami, yang masuk neraka kami. Kenapa kamu yang repot? Saudara, yang maksiat emang ngeluh, yang dosa emang ngeluh, yang diadab dan masuk neraka emang ngeluh. Tapi kalau ente maksiat terang-terangan, Allah murka, Allah marah, turun musibah, semuanya kena. Puake. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Berarti keberadaan ulama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar penting atau tidak? Keberadaan ulama yang tegas menyampaikan kebenaran penting atau tidak? Keberadaan ulama yang menyampaikan yang hak itu hak, batil itu batil, penting atau tidak? Keberadaan ulama yang betul-betul memberantas kemungkaran penting atau tidak? Siap ikut bersama para ulama, siap mendukung perjuangan ulama, siap di barisannya para ulama. Takbir. Sallu ala nabi. Izin berapa nih? Katanya kalau di Pontianak jam 9 majelis sudah tutup katanya. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Coba saya pengen dengar semangatnya. Takbir. Sallu ala nabi. Yang ketiga, saudara. Dipikir apa? Ngegas-ngegas. Lanjut. 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 Bila lanjutnya? Hah? Tahun depan aja dah. Masih semangat? Salawatnya Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad. Yang ketiga, saudara, yang tak kalah pentingnya, yang mana keberadaan mereka ini menjadi penyebab perbaikan di tengah umat, di tengah bangsa, negara, bahkan dunia, saudara. Siapa yang ketiga? Adalah al-ghaniyus soleh, orang kaya yang orang kaya yang soleh, saudara. Orang kaya yang betul-betul mengumpulkan hartanya melalui jalan yang halal.
Orang kaya yang betul-betul menggunakan hartanya untuk kebaikan. Saudara, dunia itu adalah mal'unah, kata Nabi. Dunia itu terlaknat. Dunia adalah jibah. Dunia itu bangkai, saudara. Maka hanya orang-orang gila yang mau berebut bangkai, saudara. Akan tetapi ketika dunia ada di tangan orang soleh, apa kata Nabi? Ni'mal malus salih lirajulus salih. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya harta yang baik yang berada di tangannya orang soleh, saudara. Orang kaya yang soleh, Masya Allah, yang dia tahu hartanya digunakan untuk mengangkat derajatnya nanti di akhirat. Kalau orang kaya udah soleh, semuanya kebaikan. Orang miskin dibantu, orang fakir dibantu, saudara. Janda-janda dan anak yatim dibantu, saudara. Begitu pula pesantren, majelis taklim, masjid-masjid syiar dakwah dibantu. Itu kalau orang kayanya soleh, alhamdulillah. Bagaimana dia tidak ikut andil dalam mewujudkan kebaikan, saudara? Tapi sebaliknya, kata Imam Al-Haddad, kelompok yang sebaliknya ini justru yang menyebabkan kehancuran di tengah masyarakat. Siapa? Al-Ghaniyul Zalim, orang kaya yang zalim, yang mengumpulkan hartanya melalui cara yang haram, kemudian dipakai untuk hal-hal yang buruk. Karena biasanya kalau kata orang Betawi nih, duit kalau haram keluarnya yang haram juga, saudara. Kalau kata orang Betawi, duit setan dimakan sama iblis. Itu kata orang Betawi itu. Duit kalau haram keluarnya ke jalan yang haram biasanya, saudara. Itu al-ghaniyul zalim, bahaya. Orang kaya kalau udah bejat, saudara, Masya Allah, ulama bisa dibeli, pejabat bisa dibeli. Anda lihat fenomena yang terjadi di berbagai negara saat ini di dunia, bukan hanya Indonesia, di berbagai negara di dunia, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kita lihat oligarki. Apa artinya oligarki? Sekelompok orang kaya yang mau menguasai negara, yang rakus, yang mau menguasai perpolitikan, dia mau gunakan negara untuk kepentingan kekayaannya, saudara. Itu terjadi di berbagai negara di muka bumi, saudara. Kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Kebijakan bisa berubah sesuai dengan kepentingannya. Yang dirugikan siapa? Masyarakat. Yang dirugikan siapa? Agama. Yang dirugikan siapa? Bangsa dan negara. Ulamanya dibeli, pejabatnya dibeli, yang punya kewenangan dibeli. Betul. Bahaya lah kalau udah orang kaya bejat. Yang jujur, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya, saudara. Makanya kita doain orang-orang kaya yang soleh, Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan mereka dijaga zahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, saudara, dan ini yang pengaruhnya paling dahsyat, saudara. Siapa yang keempat? Kata Imam Al-Haddad, adalah imamun adilun munsifun hasanus sirah salihus sarirah mustaqimus siyasah. Kata Imam Al-Haddad, kelompok yang keempat yang keberadaan mereka bisa memperbaiki kehidupan manusia adalah imamun adil, pemimpin yang adil, yang munsif, yang betul-betul objektif, nggak berat kanan berat kiri, saudara. Yang betul-betul hasanus sirah, track recordnya bagus, salihus sarirah, kepribadiannya bagus, saudara. Mustaqimus siyasah, lurus dalam mengatur negara, saudara. Pemimpin kalau udah adil, pemimpin kalau udah saleh, dampaknya luar biasa. Satu tanda tangan kebaikan yang dia lakukan, ratusan juta orang bisa merasakan dampaknya, saudara. Betul? Betul. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, ini kabar gembira buat pejabat-pejabat yang soleh. Tanamkan hadis ini, bahwasanya kalau anda soleh lurus, apa yang akan anda dapatkan di hari kiamat nggak ada apa-apanya, saudara. Apa yang sekarang di dunia nggak ada apa-apanya dengan apa yang akan anda dapatkan di hari kiamat. Maka jangan tukarkan anugerah dari Allah itu dengan kesenangan di dunia, saudara. Apa yang didapatkan? Kata Nabi, yawmun min imamin adil khairun min ibadati sittina sanah. Hadis ini dikutip oleh Ibn Hajar Al-Haytami dalam Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Yawmun min imamin adil khairun min ibadati sittina sanah. Satu hari dari seorang pejabat yang adil, yang betul-betul nyari ridha Allah, khairun min ibadati sittina sanah. Itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, saudara.
Ada di sini yang kuat 60 tahun berturut-turut sholat, Ya. nggak berhenti-berhenti? Nggak ada. Kita kalau andai katanya umur kita 60 tahun, orang panjang umur sehat walafiat. Kalau kita tidur sehari 8 jam aja saudara, berarti kita tidur 20 tahun. Sebenarnya kita semuanya ada bakat jadi ashabul kahfi saudara. 20 tahun kita tidur, dari mana? Saudara, 60 tahun ibadah berturut-turut, nggak akan ada yang sanggup. Jangankan 60 tahun berturut-turut, sehari semalam aja nggak berhenti ibadah. Ada yang kuat? 2 jam aja kita sholat nggak bergerak, udah pakai balsam saudara. 60 tahun ibadah. Kata Nabi Muhammad, pemimpin yang baik, pejabat yang adil, satu harinya lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Kenapa? Karena kalau orang ibadah, nafruhu lazim, manfaatnya kembali ke dirinya sendiri saudara. Tapi pemimpin yang adil, nafruhu muta'addi, pemimpinnya nular, manfaatnya nular kepada banyak orang. Kalau dia memimpin negara 200 juta lebih penduduknya, sekali dia berbuat kebaikan, seluruh rakyatnya merasakan. Kalau memimpin sebuah provinsi 10 juta penduduknya merasakan. Kalau dia memimpin sebuah kota 2-3 juta penduduknya merasakan. Cuma dengan satu kebaikan sehari adilnya manfaat luar biasa saudara. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Quran. Kadang-kadang ada hal kemunkaran yang Allah cegah dengan perantara tangan kekuasaan. Dinasihatin pakai Al-Quran kagak mempan, kupingnya nggak mau dengar. Tapi begitu tangan kekuasaan turun tangan saudara, langsung selesai. Itu dulu pengalaman di Jakarta saudara. Itu dulu di Jakarta ada satu tempat namanya Alexis. Tahu Alexis? Tahu dari mana nih? Mesti dicurigai yang tahu-tahu. Alexis itu di Jakarta. Alexis habaib kiai laskar belasan tahun mau nutup setengah mati gak bisa-bisa. Sampai monyong kita nasihatin, baca ayat, baca hadis, kagak mempan-mempan saudara. Makin bagus lagi bangunannya. Akhirnya begitu ada pemimpin yang baik, bikin perjanjian sama ulama. Kalau kamu jadi, tolong itu Alexis ditutup, itu tempat maksiat besar itu. Begitu dia jadi nggak lama, satu kertas, satu tanda tangan yang dilakuin ulama belasan tahun nggak berhasil, satu tanda tangan berhasil saudara, tutup Alexis. Innallaha yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil Quran. Kadang-kadang apa yang dengar nasihat nggak berhasil, tapi dengan satu tanda tangan kekuasaan bisa berhasil saudara. Maka bagaimana caranya Habib agar kita dapat pemimpin yang saleh saudara? Yang pertama yang mesti kita tahu ada 2 cara, minimal ada 2 cara. Ada berapa cara? Minimal ada 2. Yang pertama saudara, kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas pemimpin kalian tergantung bagaimana kualitas kalian. Kalau tiap hari kerjaannya maksiat terus, jangan mimpi dapat pemimpin baik ente. Tiap hari kerjaannya main judi online, tiap hari kerjaan maksiat, mabok, narkoba, tiap hari kerjaannya naudzubillah min dzalik, ninggalin sholat, tapi teriak pengen dapat pemimpin baik. Mimpi. Nabi mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas kalian menentukan kualitas pemimpin kalian saudara. Semakin baik kualitas kalian, akan semakin baik kualitas pemimpin kalian. Alhamdulillah. Maka saudara, ini kesempatan 14 Februari nggak sampai sebulan lagi saudara. Kalau kita mau dapat pemimpin yang baik, ayo tobat nasional saudara. Saya nggak bercanda, serius. Tobat nasional. Masing-masing di rumahnya, lihat anak istrinya, lihat keluarganya, ada yang dilanggar nggak syariat Allah di rumahnya? Ada yang dilanggar nggak aturan Allah di rumahnya? Lihat bagaimana sholatnya, lihat bagaimana kewajiban Allah di rumahnya, lihat bagaimana sunnah Nabi, lihat bagaimana anak perempuannya buka aurat atau tidak saudara, lihat bagaimana anak perempuannya jalan dengan yang tidak halal atau tidak saudara. Yuk semula ini kita perbaiki diri kita, perbaiki isi rumah kita, perbaiki orang-orang di sekitar kita. Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kalian, kualitas kalian, maka seperti itulah kualitas pemimpin kalian. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita semua insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua saudara, pemimpin baik harus diperjuangkan. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan wajibun nasbul imam al-adli bisyar'i la bi hukmil adli. Hukum ngangkat pemimpin yang adil itu hukumnya wajib.
fardu kifayah, saudara. Kewajiban ini bukan kewajiban rasionalitas. Secara rasionalitas otomatis siapapun pasti akan berpikir secara rasionalitas, pemimpin baik pasti akan membawa kebaikan. Tapi kewajiban ini bisyarah, kewajiban yang diwajibkan oleh syariat, saudara. Wajibun nasbul imam al-adli, wajib hukumnya untuk mengangkat pemimpin adil, saudara. Betul. Makanya kalau ada yang mengatakan jangan narik-narik agama ke dalam politik, ya sorry ya. Saudara perhatikan baik-baik. Saya setuju. Agama nggak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Itu namanya politisasi Islam. Ente gunakan kepentingan agama ente untuk politik pribadi, untuk politik kelompok, haram. Kau jual ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Politisasi Islam haram. Akan tetapi sebaliknya, islamisasi politik hukumnya wajib, saudara. Kamu sebagai orang Islam, di dalam Islam urusan cara istinja aja diatur, cara keluar masuk kamar mandi aja diatur, apalagi urusan milih pemimpin negara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sebagai muslim wajib ikut aturan Islam dalam milih pemimpin. Itu namanya islamisasi politik. Kita berpolitik sesuai dengan aturan Islam, bukan sebaliknya. Dan berpolitik untuk memperjuangkan nilai-nilai keislaman itu harus, saudara. Maka nggak boleh kita milih pemimpin karena dasar fanatisme kelompok, haram. Udah tahu fasik, tapi gara-gara sesama kelompoknya tetap dipilih, haram, saudara. Kau akan tanggung jawab di hadapan Allah. Maka nggak boleh kita milih pemimpin gara-gara dapat kurang kompak, dapat kurang keras, dapat. Banyakkah yang seperti itu? Banyakkah yang seperti itu? Banyak atau tidak yang seperti itu? Hati-hati, saudara, jaga harga diri. Anda tahu, saudara, rental PS. Tahu rental PS? Itu 200.000 seminggu gak dapat, saudara. Ini 200.000 buat 5 tahun. Sorry. Lebih murah dari rental PS, saudara. Harga diri lebih murah dari rental PS. Kacau tidak? Diancam sama Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ingatkan baik-baik, sampaikan ini kemanapun, saudara. Diancam sama Rasulullah SAW. Money politik diancam sama Rasulullah SAW, saudara. Apa ancaman Nabi? Kata Rasulullah SAW, man baya' thalathun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah. Hadis Bukhari. Thalathun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Kata Nabi Muhammad, ada 3 kelompok yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka di hari kiamat. Wa la yuzakkihim, mereka tidak akan mendapatkan pensucian dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lahum adabun alim, dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Siapa 3 kelompok tersebut? Salah satunya, kata Rasulullah, rajulun baya'a imaman lam yubayi'hu illa lidunyah fa in a'tahu ma yurid waffalahu wa in lam yu'tih lam yuwaffilahu. Sallu ala Rasulillah. Kata Rasulullah, rajulun baya'a imaman, seseorang yang membaiat imam. Baiat ini bahasa fikih, saudara. Kalau kita dalam fikih mengatakan negara Indonesia ini sah dalam pandangan syariat, alhamdulillah. Maka kalau sah konsekuensinya berarti harus ada pengangkatan imam. Pengangkatan imam itu dalam fikih namanya baiat. Kalau kita mau bicara takyif, fikihnya panjang, saudara. Tapi baiat bentuknya dalam konteks saat ini, baiat itu yang nyoblos. Itu bentuk baiat untuk mengangkat pemimpin, saudara. Itu coblosan, itu baiat Anda sekarang. Man baya imaman, siapa yang baiat imam, yang milih imam, lam yubayihu illa li dunia. Tujuan dia milih, tujuan dia baiat karena jawab yang jujur, yang model seperti ini banyak atau tidak? Yang masih bisa dibeli dengan serangan fajar banyak atau tidak? Yang masih bisa dibeli dengan uang banyak atau tidak? Fa'ina atahu ma yurid waffalahu, kata Nabi. Kalau dikasih duitnya dia nurut. Fa'in lam yu'yud wa illa falah. Kalau dia nggak kasih, dia nggak mau milih, saudara. Ini yang rusak.
Makanya Nabi katakan walahum adzabun alim. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok dan yang terima sogokan dua-duanya di neraka. Di neraka. Habib, kenapa ancamannya sampai seperti itu, saudara? Karena sogok menyogok dalam politik, yang namanya money politik, yang namanya membeli suara rakyat dengan uang, itu merusak negara, saudara. Catat omongan saya baik-baik. Yang paling banyak keluar uang buat nyogok rakyat, itu nanti yang paling banyak nolongnya, saudara. Betul apa beda? Gak ada orang mau buang duit begitu saja, saudara. Siapa yang mau buang duit begitu saja? Orang kalau ngeluarin duit makin gede, pasti mikir bagaimana caranya balik modal. Betul apa enggak? Betul atau tidak? Makanya kalau kita lihat pemimpin-pemimpin yang soleh, pejabat yang soleh, itu luar biasa itu. Pemimpin kalau udah soleh, pejabat kalau udah soleh, saudara lurus, itu wali bila imamah. Wali yang nggak pakai imamah. Kenapa? Satu harinya lebih dari 60 tahun ibadah, saudara. Luar biasa. Ibadah Allah. Tapi kalau yang nyogok, semakin banyak dia keluarkan uang, besoknya begitu jadi semakin banyak korupsinya, saudara. Dia akan mikir bagaimana cara mengembalikan uangnya, saudara. Makanya ngomong kosong, dusta. Anda bicara berantas korupsi kalau tidak menyelesaikan money politik, saudara. Karena money politik, politik uang, akal daripada korupsi, saudara. Kenapa banyak yang korupsi? Karena buat naik jadi pejabat mahal, harus balik modal, belum nyari untung. Betul atau tidak? Jawab yang jujur, betul atau tidak? Betul atau tidak? Oleh karena itu nggak boleh, haram kita pilih pemimpin gara-gara fanatisme kelompok. Renungkan baik-baik. Haram kita pilih pemimpin gara-gara duit, gara-gara sogokan, saudara. Lantas bagaimana, Habib? Kalau kita pilih pemimpin, ikuti kriteria syariat. Bagaimana pemimpin yang dihendaki syariat. Dan demokrasi di negeri kita nggak membatasi motif seseorang untuk memilih. Andai kata dalam pandangan negeri kita, aturan kita, ada orang mau milih karena gantengnya, nggak dilarang oleh undang-undang. Ada orang mau milih karena kayaknya, nggak dilarang oleh undang-undang. Maka Anda sebagai muslim, pilihlah menurut pandangan syariat Islam. Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah dan Al-Imam Al-Juwaini Al-Haramain dalam kitabnya Al-Ghiyathi, Ghiyathul Umam, Fityathul Zulam, dan masih banyak ulama-ulama dalam kitab-kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, As-Siyasah Syar'iyyah, mereka menyebutkan kriteria-kriteria, saudara. Dan semua kriteria itu kalau diambil kesimpulan yang dipertimbangkan dalam milih pemimpin adalah 3 hal, saudara. Ada berapa? 3. Orang kompak ada berapa? 3. Orang keras ada berapa? 3. Ada 3 hal. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama, surah, fisiknya. Ini dikutip oleh almarhum Habib Muhammad bin Ahmad Fathah, ceramah terakhir beliau sebelum meninggal. Ada di Nabawi TV. Saya ingat waktu itu saya ceramah sebelum beliau terakhir di acaranya Habib Hamid bin Najib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Masih ada rekamannya di Nabawi TV. Jadi kesimpulan dari yang disebutkan ulama, saudara. Yang pertama, surah, fisiknya. Maksudnya fisik apa, Beb? Apakah harus ganteng? Bukan. Maksudnya fisik itu fisiknya memenuhi syarat untuk menjalankan amanah. Itu maksudnya fisik, saudara. Artinya dia bisa melihat, bisa mendengar, masih bisa berjalan, bukan dalam kondisi stroke. Kalau dia kondisi stroke, mau ngurus dirinya aja susah, lagi ngurusin rakyat. Betul atau tidak? Itu yang pertama, sehat fisiknya, saudara. Yang kedua adalah sarirah. Yang kedua apa? Sarirah. Coba ulangin. Yang kedua apa? Sarirah. Tadi yang pertama surah, yang kedua sarirah. Apa artinya sarirah? Sarirah itu sebenarnya artinya hati. Tapi maksudnya di sini kepribadiannya. Bagaimana dia beriman nggak sama Allah Ta'ala? Muslim atau nggak muslim, saudara? Karena milih pemimpin kafir hukumnya haram dalam Al-Quran. Itu keyakinan kita sebagai muslim, hak kita, saudara. Sarirah, lihat bagaimana fasik atau tidak. Sholatnya dia, saudara. Ini Anda muslim pakai kacamata Islam. Lihat bagaimana dia suka menenggak yang haram atau tidak, suka mabok atau tidak. Lihat bagaimana dia bisa baca Quran atau tidak. Jangan sampai mimpin negeri 200 juta lebih umat Islam yang mimpin nggak bisa baca Quran. Betul? Betul. Seperti mana? Termasuk sarirah, kepribadian, cerdas. Kecerdasannya itu kecerdasan disyaratkan oleh para ulama, saudara. Karena nggak mungkin mimpin negara kalau nggak cerdas. Nggak mudah melawan negara ini, saudara.
Itu yang kedua. Kira-kira jelas atau tidak? Tadi yang pertama apa? Surah. Yang kedua? Sarirah. Dengan kompak. Yang kedua? Sarirah. Yang ketiga? Sirah. Yang ketiga? Sirah. Apa maksudnya sirah? Track record, saudara. Kalau sebelumnya dia pernah mengemban amanat, bagaimana dia mengemban amanat? Bagaimana dia menjalankan kewajibannya? Bagaimana hubungannya dengan ulama di dalam bermitra memperbaiki umat? Bagaimana yang dia lakukan selama ini buat umat Islam, buat fukara, buat masakin? Lihat track recordnya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Misalkan kayak Capres di 2024, lihat dari tiga ini yang mana yang paling mendekati, pertimbangkan. Habib, saya sudah melihat dari tiga ini, saya bingung Habib, yang mana yang paling mendekati syarat. Saya nggak paham Habib, saya nggak ngerti Habib, saya bingung Habib. Maka bagaimana Habib? Apa yang harus saya lakukan? Saudara, nggak usah khawatir, Anda ini orang Islam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Kalau kamu nggak tahu, jangan nyelonong sendiri. Tanya kepada para ulama. Tanya pada para ulama. Tanya pada para ulama. Tanya para ulama, saudara. Kita ini orang Indonesia, alhamdulillah, Allah karuniakan dekat dengan ulama. Alhamdulillah. Dalam segala hal yang kita cari ulama. Kalau istri mau melahirkan, begitu anak lahir minta doa, yang dicari siapa? Jawab yang kompak, siapa yang dicari? Habis ngelahirin akikah, minta doa, yang dicari siapa? Habis akikah gedean dikit disunatin, yang dicari siapa? Dokter. Ya Allah, nggak bisa nyunatin sudah. Tapi minta doanya sama ulama. Habis sunatin gedean dikit, anaknya mau mondok, minta doa sama mondoknya di tempat ulama. Begitu gedean lagi, anaknya nikah, begitu nikah minta doa, dia mencari siapa? Ulama. Setelah itu saudara dibikin rumah, mau tasyakuran rumah baru, yang dicari siapa? Ulama. Begitu agak tua dikit, sakit, minta doa, yang dicari siapa? Ulama. Setelah itu mati, minta doa, yang dicari siapa? Setelah dikubur, ditalkin, minta doa, yang dicari siapa? Ulama. Dalam segala hal kehidupan kita, kita cari ulama, walaupun urusan-urusan kecil. Giliran milih pemimpin, ulamanya dibuang, yang diambil amplop. Waduh. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya kemarin Sayyidul Wali Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu ngadepin 2024 ini, kata beliau, ini kita nggak bisa main-main. Kita kumpulkan para ulama, biar para ulama musyawarah, jangan kita ngambil pendapat sendiri-sendiri, kata beliau. Dikumpulkanlah para ulama 18 November 2023. Hampir 1000 ulama dari Sabang sampai Merauke berkumpul di Ad-Dikro Sentul, saudara. Hampir 1000 ulama hari Sabtu, mulai pagi sampai jam 8 malam, saudara. Apa yang dibahas sama ulama-ulama yang hadir saat itu, saudara? Yang dibahas oleh ulama-ulama yang hadir, ini bagaimana nasib bangsa kita ke depan. Di antara 3 calon ini, otomatis yang namanya manusia pasti semuanya punya sisi positif, betul atau tidak? Pasti semuanya juga punya sisi negatif, betul? Nggak ada manusia yang sempurna, saudara. Dan nggak ada manusia yang nggak punya kelebihan, nggak ada. Pasti semuanya punya kelebihan, pasti semuanya punya kekurangan. Tapi kita milih pemimpin, mesti ditimbang dengan mizan syara', timbang dengan timbangan syariat. Mana yang paling mendekati kriteria syariat? Surahnya, sarirahnya, sirahnya, saudara. Ya sampai di situ mesti ditimbang juga mana yang paling mendatangkan kemaslahatan buat umat, yang paling besar maslahatnya. Di antara 3, mana yang paling kecil mudaratnya buat umat? Di antara 3 ditimbang sama ulama, nggak main-main. Karena ini tanggung jawabnya besar di hadapan Allah, saudara. Salah langkah bisa bahaya. Itu jam 8 pagi sampai jam 9 malam saat itu perdebatan, musyawarah, adu argumen, mana yang masalahnya lebih besar, mana yang mudaratnya lebih sedikit, terus adu argumen. Nggak sampai di situ, saudara. Dan semua yang hadir sepakat, ini andai kata ada dukung-mendukung, nggak boleh sekedar dukung-mendukung saja. Kita dukung-mendukung bukan karena nyari duit, betul atau tidak? Bahkan kita ngeluarin duit, saudara. Kita dukung-mendukung bukan karena nyari jabatan, tapi untuk kemaslahatan umat. Maka harus ada perjanjian, dibuatlah yang namanya fakta integritas, saudara.
perjanjian politik. Kalau kamu mau didukung, maka jalankan poin-poin ini. Kurang lebih ada 13 poin. Apa saja di antara 13 poinnya? Satu, kita minta nanti yang akan didukung, kalau jadi presiden, dia harus menegakkan, betul-betul menjaga NKRI dan betul-betul menegakkan Pancasila. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kita minta juga supaya TAP MPRS tentang PKI betul-betul ditegakkan. PKI nggak boleh bangkit lagi. Bagus atau tidak? Kita minta juga supaya revolusi akhlak betul-betul dijalankan. Di negeri ini nggak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. LGBT, prostitusi, judi, dan lain sebagainya. Itu bertentangan dengan nilai ketuhanan Maha Esa. Nggak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan nilai ketuhanan Maha Esa di negeri ini. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kita minta juga supaya keadilan sosial ditegakkan. Nggak boleh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kita minta juga supaya betul-betul hukum ditegakkan, jangan ada lagi kriminalisasi. Bagus atau tidak? Kita minta juga supaya saudara jangan ada lagi penistaan agama. Agama apapun, bukan hanya Islam. Agama apapun di Indonesia tidak boleh dinista. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Disodorkan saudara. Calon pemimpinnya mau didukung, kalau dia mau tanda tangan, mau komitmen menjalankan ini nggak ada yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Isi poin-poinnya nggak ada yang berkaitan dengan kepentingan kelompok. Semuanya berkaitan dengan kepentingan NKRI, kepentingan bangsa, kepentingan negara, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ketika itu setelah bermusyawarah, berjam-jam bermusyawarah, akhirnya semua yang hadir sepakat di antara 3 calon, masing-masing punya nilai positif dan nilai negatif, tapi berpandangan yang hadir semuanya sepakat. Yang nomor 1, nilai positifnya paling besar, maslahatnya paling besar buat umat, insya Allah mudaratnya paling dikit buat umat. Kita sodorkan ketiga fakta integritas. Kalau Anda mau tanda tangan, kami akan dukung. Kalau Anda tidak tanda tangan, kami nggak ada kepentingan untuk ikut-ikutan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menandatangani fakta integritas. Dengan demikian resmi Ijtima Ulama mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk presiden 2024, saudara. Habib kampanye bodoh amat. Gue pengen negeri gue makin baik, betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya nggak mau mencaci maki siapapun, saya nggak mau menghina siapapun. Silahkan masing-masing dengan pilihannya, tapi ini hasil pilihan Ijtima Ulama di bawah komando Imam Besar yang dihadiri saat itu hampir 1000 ulama dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Ya, kalau saya mau enak, saya ngajar majelis sudah hampir 19 titik, saudara, bulanan, belum ceramah, belum dosen, saya jadi dosen saat ini, belum lagi ngajar di pesantren dan lain sebagainya. Kalau mau enak, saya lebih enak ngajar majelis, nggak ada beban, nggak ada resiko. Saya begini bukan dapat duit dari beginian, saudara. Betul atau tidak? Tapi kalau tidak disampaikan, saya takut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhtiar kita. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya saya mau tanya, semua yang ada di sini udah dengar hasil Ijtima Ulama, siap ikut hasil Ijtima Ulama? Ya. Orang Pontianak lemes-lemes ini. Kelihatannya belum makan apa ini, lempok-lempok ini. Kalau udah makan lempok semangat-semangat, siap ikut hasil Ijtima Ulama? Orang kompak, siap ikut hasil Ijtima Ulama? Siap menangkan hasil Ijtima Ulama? Siap kompak ikut hasil Ijtima Ulama? Banyak orang Pontianak yang hadir begitu banyak semuanya. Kira-kira besok nih di sini banyak juga nih di sini. Masya Allah, masya Allah. Di sini banyak nih, luar biasa. Kira-kira besok 14 Februari kalau milih presiden nomor berapa? Kalau ikut hasil Ijtima Ulama, angkat tangannya, semua angkat tangannya. Ini kayaknya di atas banyak pengikut Abu Janda ya. Angkat tangannya, yang ikut Ijtima Ulama, angkat tangannya, semua. Pontianak dengan baca pantun, betul, betul, betul. Coba kameranya begini, coba. Saya pengen tunjukin ke Pak Anies biar lihat semua orang Pontianak. Coba, semuanya, semua. Orang Pontianak dengan baca pantun, betul, betul. Mau dengar pantun? Mau dengar? Yakin? Yakin? Jawabnya bagaimana? Kurang kompak. Bagaimana jawabnya? Jawabnya bagaimana? Gimana jawabnya?
Saya tes dulu. Makan durian di Pontianak. Enak, bukan caker. Jawabnya bagaimana? Udah benar. Nanti kalau saya baca atur semuanya jawab gimana? Tapi terakhir jawabnya jangan cakep. Terakhir begitu saya sebut presiden, semuanya. Begitu saya sebut presiden, semua angkat tangannya sambil teriak Allahu Akbar. Setuju? 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 Ayo semuanya. Saya lupa dengan benar. Main bola di Kebayoran Lama. Jangan lupa ikut turnamen. Kami patuh Istimewa Ulama 2024 Anies Presiden. Tapi meskipun demikian tetap jaga ketertiban, jaga kedamaian, jangan saling caci maki, jangan saling menghina, jangan saling menjatuh, jaga adab, jaga kalau ada perbedaan nggak usah ribut, saling menghormati satu sama lain. Setuju? Kan masing-masing bertanggung jawabkan perbedaannya di hadapan Allah, betul? Ini ikhtiar kita, ada ijtihaduna saudara. Bisa benar kita salah, bisa betul kita dan mudah-mudahan insya Allah kita benar. Saling menghormati satu sama lain, apalagi ibu-ibu nih, Bu, sehat Bu. Ini ibu banyak tapi yang jawab cuma 10, jangan-jangan sisanya ini kuntilanak ya. Bu, sehat Bu, besok Bu, besok kalau milih nggak usah ribut Bu. Andai ibu beda sama suami nggak usah ribut. Ibu milih Anies Baswedan, suami ibu milih Muhaimin Iskandar, jangan berantem dulu. Amin. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nggak usah ribut. Kita cukup jadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik ikut aturan pemerintah. Setuju? Ikut aturan pemerintah. Bagaimana aturan pemerintah? Aturan pemerintah kalau nyoblos cukup 1. Betul apa enggak? Saya mau tanya, kalau nyoblos sekaligus 2, sah atau tidak? Apalagi nyoblos sekaligus 3, sah apa enggak? Kalau aturan pemerintah nyoblos cukup 1. Yang kompak nyoblos cukup 1. Nyoblos cukup 1. Takbir. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, yang istiqamah. Dan mudah-mudahan calon-calon legislatif yang baik, yang soleh, yang istiqamah, mudah-mudahan semuanya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang niat mau berjuang melalui parlemen, punya niat baik, punya niat soleh, dan pengen bantu umat, mudah-mudahan orang-orang baik semuanya isi parlemen kita, mulai dari pusat sampai ke daerah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa saudara, nanti kita baca sholawat juga terakhir. Kita niatkan berkat sholawat, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan. 100 hari saudara, sudah lebih dari 100 hari. Kemarin hari Sabtu yang lalu, mi'at yaumin Taufan al-Aqsa, 100 hari dari Taufan al-Aqsa saudara. Luar biasa, pejuang-pejuang Palestina mereka menang. Kalau hitung-hitungan militer, pertarungan yang namanya perang itu militer lawan militer. Kalau hitung-hitungan militer, Palestina menang saudara. Dengan persenjataan yang apa adanya, sedangkan Israel persenjataannya canggih dibantu Amerika. 100 hari Mujahidul Qassam yang ada di Palestina, di Gaza, mereka berhasil menghancurkan 1000 alat berat militer Israel saudara. Kompak, pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Allahu Akbar. Cuma begitu, Israel pengecut saudara, nggak fair, kalah ngelawan tentara. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka bantai anak-anak kecil, main udara, yang dibantai anak-anak kecil, yang dibantai perempuan-perempuan, yang dihancurkan rumah-rumah ibadah, yang dihancurkan saudara rumah sakit dihajar sama dia saudara. Sampai saat ini di Gaza yang meninggal dunia sudah lebih dari 30.000 orang selama 3 bulan ini saudara. Itu angka nggak main-main Bapak Ibu sekalian, itu umat Nabi Muhammad. Kata Syekhna Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah, kata beliau, saya heran, kata beliau, kadang-kadang sekarang saya lihat orang dengar angka 10.000 Islam, 20.000 Muslim meninggal, biasa-biasa aja, kayak nggak ada apa-apa, hatinya nggak bergetar. Padahal
kalau satu muslim saja qutila bighairi haq, dibunuh tanpa hak, hati kamu nggak bergetar, nggak marah, berarti fi qalbak marad, di hatimu ada penyakit. Kenapa? Karena darah satu muslim lebih berharga dari Ka'bah, saudara. Nggak main-main darah muslim. Kita berapa banyak di antara kita dengan 30.000 meninggal biasa aja, seolah-olah nggak ada apa-apa. Ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, ibadah Allah. Dan nggak sampai di situ, Yaman. Yaman ketika negara-negara lain hanya sebatas protes dengan ucapan, sebatas diplomatik, sebatas bantuan kemanusiaan. Yaman negara miskin, saudara. Yaman yang ekonominya sekarang rendah, tapi dengan gagah berani dia ikut kirim pasukannya, dia tembaki itu kapal-kapal Israel, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saat ini Amerika dan Inggris marah, Amerika dan Inggris gerah. Saat ini Yaman Utara juga sedang digempur habis-habisan oleh Amerika dan Inggris. Subhanallah. Amerika dan Inggris tidak gerah ketika melihat 30.000 orang tidak bersalah mati, saudara. Mereka gerah ketika lihat kapal-kapal Israel dihalangi, ditembak. Tapi mereka tidak gerah melihat 30.000 orang tidak bersalah dibunuh dengan biadab oleh Israel, saudara. Masya Allah. Orang Yaman begitu diserang, bukan yang kapok, diserang malamnya sama Inggris, sama Amerika. 2 hari kemudian rakyatnya rame-rame kumpul di lapangan besar. Mereka nyanyikan yel-yel, la nubali, fidaan lil Quds, fidaan lil Aqsa. Kami nggak peduli diserang, ruh kami, nyawa kami tebusan untuk Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Luar biasa, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Saudara, sampai-sampai ada petinggi Yaman mengatakan apa? Kami kemarin khawatir ketika kami lihat Gaza dibom, hati kami tidak tenang. Sekarang kami sudah tenang karena kami juga merasakan dibom sebagaimana Gaza dibom, saudara. Sallu ala Rasulullah. Saya lihat ini keberkahan doanya Rasulullah SAW. Rasulullah doa di dalam hadisnya, Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Palestina itu bagian dari Syam, saudara. Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Rasulullah doa, ya Allah berkahi Yaman kami dan berkahi Syam kami. Itu doa Rasulullah. Ada yang nanya sama Rasulullah, wa fi najdina ya Rasulullah. Rasulullah doa lagi, Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Wa fi najdina ya Rasulullah. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Wa fi najdina ya Rasulullah. Kata Nabi, minhu yatla'u qarnu syaitan. Saya nggak mau bahas habis ini, panjang kalau kita mau bahas, saudara. Tapi saya lihat bertahannya warga Palestina bersama warga Yaman, di antaranya merupakan keberkahan doanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita doakan yang bisa berjuang dengan harta, jangan putus berjuang dengan hartanya. Yang bisa berjuang dengan media sosial, terus berjuang dengan media sosialnya. Yang bisa berjuang dengan boikot, jangan putus boikot. Kata Syekh Al-Buti alaihi rahmatullah, muqata'at al-muntajat al-israiliyah wal-amerikiyah wa ghairiha min ad-duwal ad-da'imah lil-ihtilal fardu 'ain. Kata Syekh Al-Buti, itu yang namanya boikot produk-produk Israel dan Amerika dan produk-produk yang mendukung penjajahan, itu hukumnya bukan sekedar anjuran, fardu 'ain. Artinya kalau kita tetap beli, dosa, saudara. Dan jangan lupa boikot juga gaya hidupnya orang Yahudi, boikot juga pemikiran mereka, boikot juga busana mereka, boikot juga lifestyle mereka. Masya Allah, saudara. Terus kita berjuang bersama. Kita baca sholawat di sini. Mudah-mudahan berkat sholawat, berkat ahlul badar, saudara-saudara kita di Palestina dimenangkan oleh Allah. Saudara-saudara kita di Yaman dimenangkan oleh Allah. Israel dihancurkan oleh Allah. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang namanya Israel, saudara. Israel dan sekutu-sekutunya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doa, mudah-mudahan berkat sholawat Indonesia Allah berikan pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan Indonesia adil, Indonesia aman, makmur, Indonesia betul-betul damai, Indonesia betul-betul berkah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Jadi kita doa juga, mudah-mudahan semua yang di sini yang punya hajat Allah kabul hajat.
Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Amin. Diberkahi kehidupannya. Amin. Amin ya Rabbal. Sebelum saya baca salawat, tadi ada berapa kelompok kata Imam Haddad? Orang kompak ada berapa? Saya ulangi sengaja, jadi pulang dari sini semuanya hafal. Ada yang dibawa bekal sampai akhir hayat, saudara. Ada berapa kelompok? 4 kelompok ini baik, negeri makin baik, betul? 4 kelompok ini rusak, maka negeri makin rusak. Naudzubillah min. Siapa 4 kelompok? Yang pertama ahli ibadah yang istiqomah. Yang kedua ulama yang lurus, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga adalah orang kaya yang soleh. Yang keempat pemimpin yang adil. Yang bagus surahnya, sirahnya, dan sarirahnya. Takbir. Ayo sama-sama baca sholawat. Hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut. Biar jamaah semuanya jadi backing vokal. Kita goncangkan Pontianak dengan sholawat. Setuju? 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 Semuanya, semua salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habib. Hadroh bikin vokal nggak usah. Salatullah salamullah. Suaranya semua. Bismillah
على النبي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاولادنا ولاحبابنا والحاجات الحسيه ومعنويه دنيويه واخرويه بجاه خير البريه. وولي علينا خيارنا من يرحمنا ويخاف منك ولا تولي علينا شرارنا من لا يرحمنا ولا يخاف منك. ثم الى صاحب الحول الحبيب حامد بن احمد القدري ويا شيخنا مربي ارواحنا ابو يحيى حسن بن احمد باهرون وولي الرحمن بن العطاس والحبيب مصطفى الحداد ايها رئيس الفي السابق واصولهم وفروعهم والوالد الرحمن بن العطاس والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين الجميع. ان الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره ويدخلهم الجنه برحمته. والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir sebagai penutup ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan saya minta maaf kepada para habaib, para syibang, para tuan-tuan guru. Ingin sekali saya mampir sebagai bentuk adab dan mengambil keberkahan dari para habaib, para guru-guru. Kemarin pagi, besok pagi harus ke Jakarta penerbangan pertama. Karena besok pagi udah ada ngajar lagi, udah ada agenda lagi, malamnya udah ada agenda lagi di Bogor dan seterusnya. Doain biar panjang umur sehat walafiat. Insya Allah kita bertemu lagi. Saya sebenarnya pengen ketemu sama orang Pontianak setiap saatnya. Cuma nggak mungkin, mesti dari kabupaten ke kabupaten. Tapi ada caranya supaya kita bisa ketemu terus. Mau tahu caranya? Punya HP nggak? Punya HP? Ada kuota? Ada kuota? Punya YouTube? Buka HP-nya, buka YouTube-nya, cari Habib Hanif Official. Like, subscribe, and share. Itu ngaji setiap hari itu di situ. Dan jangan lupa juga kalau mau yang update daripada kajian-kajian Sayyidul Walid dan Habib Rizik Syihab, like, subscribe, and share IBTV, Islamic Brotherhood TV, channel YouTube resmi Front Persaudaraan Islam, dan juga Markas Syariat TV. Itu update. Dan sebarkan channel-channel yang bermanfaat, sebarkan. Karena ini media sosial, kalau kita nggak sebarkan yang baik-baik, nanti yang nyebar yang buruk. Yang maksiat aja lu kan bangga, ya nyebarin channel, like, subscribe, and share. Kenapa channel isi kebaikan kita nggak bangga buat dibarkan? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan lupa like, subscribe, and share. Habib Hanif Official. Saya terlambat, baru 2 bulan bikin. Orang udah kemana-mana sih baru bikin. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan mohon maaf kalau ada kurang adab, kurang sopan, kurang akhlak. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.